Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila wa 'allimna al-hikmata wa ta'wilal Qur'an. Allahumma barik fina wansur minna waj'alna min ibadikas sholihin. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjelaskan tentang sunnah, ya, definisi sunnah baik secara lugawi, secara syara, dan secara adat. Maka kemudian di sini Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mau menjelaskan tentang masalah bid'ah. Nah, beliau mengutip perkataan Syekh Jaruk di dalam kitab Uddatil Murid. Wal bid'atu kama qala Syekh Jaruk fi Uddatil Murid. Dan bid'ah kama qala Syekh Jaruk sebagaimana telah dikatakan oleh Syekh Jaruk di dalam kitab Uddatil Murid, syar'an menurut syara ihdasu amrin fid dini. Nah, jadi bid'ah itu secara lugawi sesuatu yang baru, ya, perkara yang baru. Nah, ini sudah paham dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang diciptakan baru apapun itu, ya pasti bid'ah. Ini mutlak. Jadi dalam konteks hadis kullu muhdatsatin bid'ah itu mutlak, tanpa ada pengecualian. Setiap yang diada-adakan, setiap yang diciptakan baru yang belum ada pada dulunya, ya, itu namanya bid'ah. Ya, contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala membuat samawati wal ardi, itu kan awalnya tidak ada samawat wal ardi. Kemudian Allah ciptakan samawati wal ardi, maka itu bid'ah. Maka dalam Al-Quran ada badi'us samawati wal ardi. Maknanya Allah menciptakan samawat, langit dan bumi itu min ghairi misal, tanpa ada. Nah, ini diartikan bid'ah. Intinya setiap perkara yang baru lah. Setiap perkara yang diciptakan baru, apapun itu, maka dia bid'ah. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, kullu muhdatsatin bid'ah. Lantas, menurut syariat, apa yang dimaksud dengan bid'ah itu? Nah, di sini oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari beliau mengutip perkataan Syekh Jaruk. Yang dimaksud dengan bid'ah secara syariat itu ihdasu amrin fid dini yushbihu ayyakuna minhu wa laysa minhu. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah secara syariat itu menciptakan hal yang baru, inovatif gitu. Menciptakan hal-hal yang baru fid dini di dalam agama. Ya. Yushbihu ayyakuna minhu, yang menyerupai perkara baru ini, ya, yang menyerupai dengan agama. Tetapi walaysa minhu, perkara yang baru ini bukan bagian daripada agama. Paham sampai situ? Bid'ah itu menurut syariat adalah
menciptakan perkara yang baru di dalam agama, yang menyerupai, mirip begitulah, yang menyerupai agama, tetapi walaysa minhu. Nah, di sini ada catatannya, walaysa minhu, tetapi perkara tersebut yang diciptakan baru, ya, yang ihdatsu amrin itu bukan dari agama. Nah, sawaun kana bisurati au bil haqiqati. Nah, kata Syekh Jaruk, sawaun kana bisurah, baik itu ihdatsu amrin tadi, ya, menciptakan perkara-perkara yang baru itu dalam bentuk, ya, dalam bentuk atau dalam hakikat. Nah, mana ini? Karena berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa ruddun. Nah, man ahdasa, siapa saja yang menciptakan baru, maksudnya yang mengada-ngada, fi amrina, di dalam syariat kami, boleh diartikan di dalam perkara kami atau di dalam agama kami, hada ini malaisa minhu bahwa raddun, yang tidak ada perkara tersebut bagian daripada agama, maka perkara tersebut tertolak. Nah, jadi setiap perkara yang tidak ada landasannya, awas, setiap perkara yang baru yang tidak ada landasan syariatnya tuh, atau bertentangan dengan syariat, maka perkara tersebut tertolak. Nah, nanti kita jelaskan. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Nah, ini kata Rasulullah, setiap muhdasah, perkara yang baru, bid'atun, itu bid'ah. Lalu apakah benar bahwa setiap yang baru itu bid'ah? Maka kita perlu mengkaji hal ini, ya. Pertama, kita sudah mengaji dulu bahwa tentang masalah sunnah. Apa itu pengertian sunnah? Bimana tariqah walau ghairu mardiyah. Jadi yang namanya sunnah secara bahasa adalah cara atau metode, walaupun metode itu tidak diridhoi. Artinya tidak ada legitimasi dari agama, dari syariat. Sementara, ya, sunnah dalam pandangan syariat itu kan sesuatu metode atau cara, ya, yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, ya, yang ada landasan ini, ada landasan syariat, atau selain daripada Rasulullah SAW, seperti dari khalifah, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nah, lantas bagaimana kalau ada tata cara, gitu, ada tata cara atau metode yang baru, ya, metode yang baru yang dilakukan oleh kita, ya. Kalau yang dilakukan oleh Rasulullah itu sudah jelas sunnah. Kalau yang dilakukan oleh siapa? Oleh para sahabat, itu namanya sunnah. Nah, sementara Rasulullah SAW pernah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyang kusa min ujurhim syai'a. Kata Rasulullah, man sanna, siapa saja yang mengada-ngadakan. Sanna itu siapa saja yang mengada-ngadakan atau cara yang baik dalam Islam, tetapi dengan cara yang baik dalam Islam. Sunnatan hasanatan itu cara yang baik menurut agama Islam. Falahu ajruha, maka baginya pahala mendapatkan pahala orang yang turut mengerjakannya. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang turut mengerjakannya. Min ghairi ayyang kuso,
tanpa adanya dikurangi min ujurihim dari pahala-pahala mereka sesuatu pun. Kemudian wa man sanna fil islami sunnatan sayyatan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyan kusa min auzarihim syai'a. Kata Rasulullah SAW, lanjutan itu hadis, wa man sanna fil islami. Nah, dan siapa saja yang mengada-ngadakan suatu ya cara yang jelek di dalam Islam, nah, cara yang buruk di dalam Islam, fa'alihi wizruha, maka tetap baginya apa? Dosa. Ya, dosa apa? Dosa pekerjaan yang jelek, yang baru yang jelek. Kemudian wa wizru man amila biha. Jika perbuatan barunya yang jelek itu diikuti oleh orang gitu, maka itu pun sama akan diberikan apa? Dosa. Wa wizru man amila biha min ghairi ayyang kusa min auzarihim syai'a. Ya. Jadi, dan dosa-dosa orang yang ikut mengerjakan dengan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Nah, apakah yang dimaksud dengan segala bid'ah itu sesat? Segala kesesatan itu masuk neraka? Karena lanjutan hadis ini kan wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ini mutlak ini mah. Setiap yang diperbaharui, maksudnya setiap perkara yang diadakan atau sesuatu yang tidak ada pada dulunya, kemudian ada, diadakan namanya. Itu bid'ah. Lantas terusannya itu hadis wa kullu bid'atin dhalalah. Ya. Setiap bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya. Semua bid'ah itu sesat dan semua kesesatan itu di